Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang merasa bersalah mulai kecarian kamu. Yang merasa bersalah mulai kecarian kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Kalau kamu yang ingin cocok dan resonat, silahkan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat ya. Energi dari seseorang yang merasa bersalah dan mulai kecarian kamu. Nah, teman-teman, ada energi dari pergerakannya. Jadi kalau Sora lihat, sangat mungkin banget seseorang yang kecarian kamu ini sedang bergerak ya, secara nyata, secara fisik ya, untuk mungkin menemui kamu, mencari kamu gitu ya, agar ada koneksi secara fisik dan nyata ya. Orang ini juga ada yang baru saja mengalami perpindahan, mungkin ada yang baru pindah kerja, pindah rumah, pindah lokasi gitu ya teman-teman ya. Itu sangat mungkin. Karena ada beberapa juga, tapi nggak semua, ada yang LDR antara kamu sama dia ya teman-teman. Dan kenapa sih dia mulai kecarian kamu? Karena di sini ada situasi yang penuh dengan tekanan, situasi yang memanas ya. Jadi sangat mungkin banget dia itu merasa bersalah atau ada emosi yang menggebu-gebu, ada banyak sekali perasaan bersalah sehingga dia merasa tertekan, ada stres yang sudah lama dia tahankan ya teman-teman, yang sudah tidak tertahankan lagi, yang sekarang sudah siap untuk dengan emosi-emosi yang tidak menentu ya. Karena mungkin banget keadaan dia pun belum tentu baik-baik saja, dan dengan merasa bersalah ke kamu, emosi dia itu semakin penuh dengan emosi yang meledak, yang pingin meledak ya. Ada rindu, ada emosi, ada marah, ada sedih, ada kecewa gitu ya, mungkin dengan dirinya sendiri ataupun dengan keadaan. Dan saat ini orang ini sedang fokus banget ke kamu. Jadi kalau ada beberapa dari kalian yang mungkin cukup sensitif, akan cukup bisa merasakan energi Sora, kok aku ngerasa seperti ada seseorang yang sedang memantau aku, seperti ada seseorang yang sedang ngeliatin aku gitu ya. Ada yang energinya sedang terfokuskan sama kamu, itu adalah energinya dia teman-teman. Saat ini mungkin banget dia stalking kamu untuk melihat pergerakan kamu seperti apa, kamu saat ini maunya gimana keadaannya teman-teman ya. Setelah sekian lama ada situasi berdiaman antara kamu sama dia ya. Orang ini jadi mungkin saja belum ada pergerakan nyata atau banyak diamnya teman-teman ya, tapi sebenarnya masih terus memantau kamu. Dan ketika tidak ada energi pergerakan dari dia, di sanalah dia terdorong untuk memulai pergerakan ke kamu teman-teman. Karena di sini ada energi dia pingin banget fokus kembali ke kamu ya. Dan sangat mungkin sekali ya, dia itu merasa bersalah karena ada tekanan bahwa kesadaran, apalagi kalau sebelumnya dia nggak ada tindakan. Selama ini kamu sudah menjadi orang yang mencintai dia tanpa syarat, kamu sudah menjadi seseorang yang sangat tulus menyayangi dia. Dan sangat mungkin banget ketika dia kehilangan cinta tulus itu, di sanalah juga dia merasakan ada energi kesedihan ya, dari sebuah kehilangan cinta yang tulus kayak gitu ya teman-teman. Dan sangat mungkin banget dia tahu kamu adalah yang sangat-sangat menyayangi dia, apalagi tanpa syarat ya, yang tadi Sora udah bilang ada ketulusan di sana. Dan beberapa dari kalian pun sudah menghindari orang ini ya. Kalian banyak yang kayak bersembunyi, menghindari ya teman-teman dia gitu ya, karena mungkin ada luka, ada kecewa. Ada kalian juga pingin mungkin mau fokus ke diri kalian sendiri, menyenangkan diri kalian sendiri, mau self love kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian fokusnya ke diri kalian sendiri. Karena kalau Sora lihat di sini, kalian tuh sudah sampai kepada satu titik di mana kayaknya sudah sampai ke titik tamat, sudah sampai ke titik inti final gitu ya, bahwa kamu merasa kamu mungkin tidak bisa lagi bersama dengan orang ini. Banyak hal yang sudah tidak bisa sepakat lagi atau sudah tidak bisa cocok lagi gitu ya. Jadi kayak sudah mentok sementok-mentoknya teman-teman ya.
Karena itulah kalian juga banyak yang bersembunyi dari dia. Kamu mungkin memblocking sosial media, atau mungkin kamu sudah blocking kontak dia. Intinya orang ini seperti sulit untuk punya akses ke kamu, teman-teman. Ya, kebanyakan dari kalian sudah bersembunyi gitu ya. Kenapa? Karena mungkin banget ya, tadi Sura udah bilang, ada kayak ngerasa udahlah, udah cukup, kayaknya udah nggak mungkin bisa balikan lagi ya teman-teman di sini. Dan di sini ada energi di mana mungkin banget orang ini sebelumnya kenalan sama kamu melalui sosial media. Lalu ada energi apa lagi? Teman-teman, orang ini banyak pelarian ya, karena begitu banyak stres dan merasa bersalah, dia banyak sekali pelarian ya. Ada yang pelarian yang mungkin ke minum-minuman, ada yang ke judi, ada yang ke seks bebas, atau apapun itu yang cenderung negatif gitu ya arahnya ya teman-teman. Dan saat ini dia merasa sangat-sangat terperangkap dengan situasi dan keadaan dia ya. Sangat mungkin banget secara perasaan ya, dia masih terikat sama kamu dalam kondisi keuangan pun ya teman-teman ya. Kondisi keuangan pun, kalau Sora lihat orang ini pun kondisi keuangannya nggak baik-baik aja. Oke, kita lihat dulu siapa sih orang ini, ciri-cirinya. Yang pertama, orang ini tuh tipenya memang tipe yang cenderung banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, karena di sini ada energi fear teman-teman ya. Orang ini begitu banyak kekhawatiran, gampang worry, gampang stres ya. Lalu di sini ada cycle, artinya sangat mungkin banget orang ini punya sebuah karmic relationship sama kamu ya. Jadi pertemuan kalian, perjalanan hubungan kalian itu adalah sebuah proses perjalanan ya. Dan sangat mungkin banget beberapa dari orang ini itu sering sekali melakukan pola-pola berulang. Jadi mungkin banget ya sampai kamu juga sampai ke titik final, karena kesalahan dia sama kamu itu mungkin adalah kesalahan-kesalahan yang cenderung terulang terus. Dan mungkin banget kesalahan dia sama kamu adanya adalah manipulasi, adanya kebohongan yang terus-terusan diulang-ulang teman-teman. Manipulasi, kebohongan, ketidakjujuran di sana yang terus berulang itu ada ya. Dan orang ini tuh sedang dalam masih periodenya untuk membangun kehidupannya ya. Jadi orang ini masih develop untuk hidupnya. Mungkin banyak hal masih butuh untuk berprogres, karena mungkin belum sepenuhnya benar-benar siap ya, dalam mental, dalam kondisi keuangan dan sebagainya. Kita lihat lagi ya. Dan di sini juga adalah seseorang yang mungkin banget bahasa cintanya itu suka memberi atau suka mendapatkan pemberian teman-teman ya. Itu yang terjadi. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Jadi ada energi seperti apa? Kenapa sih dia merasa bersalah dan kecarian kamu? Kesalahan apa yang dia lakukan? Teman-teman, dia tuh pingin pemberesan ya, pingin membersihkan atau pingin pemberesan ya segala energi negatif yang selama ini sudah dia berikan ke kamu ya. Ya tadi Sora bilang manipulatif, kebohongan, terus habis itu ada kebiasaan-kebiasaan buruknya dia teman-teman. Dan orang ini tuh kenapa kecarian kamu? Karena dia sangat butuh energi divine feminine kamu, energi kelembutan, energi taking care, energi selalu mengerti, mengayomi, memahami ya. Dan ternyata di dalam lubuk hati terdalam dia masih sangat terobsesi sama kamu ya. Jadi kenapa dia kecarian kamu? Karena dia sangat merasa bersalah dan dia terobsesi sama kamu. Hal ini kenapa bisa terjadi? Orang ini menyadari ya, dia mulai menyadari tentang kesalahannya dia. Dia menyadari apa yang sudah terjadi semua ada hukum sebab dan akibat. Dia mulai menyadari bagaimana perasaan dia sebenar-benarnya ke kamu. Dan memori tentang kamu, kenangan tentang kamu, dan semuanya sudah terjadi membawa dia kepada satu energi kesadaran. Kamu tuh sebenarnya seperti apa sih? Terus habis itu sangat mungkin ada energi kerinduan, energi dia tertarik, energi ingin kembali, energi terpanggil untuk kembali ke kamu. Itu yang dia sadari ya. Selama ini mungkin dia belum menyadari perasaan dia dengan mendalam sebelumnya teman-teman ya. Dan orang ini punya sisi kekanak-kanakan ya, jadi mungkin banget dia ceroboh, tidak memikirkan benar-benar apa yang dia lakukan, konsekuensinya seperti apa.
Dan gelombang perasaan dia itu sangat kuat ya. Jadi ketika dia tidak terhubung sama kamu, tidak terkoneksi sama kamu, gelombang perasaan dia sangat kuat ya. Mencari kamu, ada perasaan yang intens, sehingga dia kepingin untuk terkoneksi lagi sama kamu, terhubung lagi sama kamu, teman-teman. Pingin terkoneksi, pingin terhubung ya. Karena sekarang nggak ada kamu, apalagi kamu sudah ngindar dari dia, itu benar-benar bikin dia punya rasa frustasi yang sangat-sangat mendalam. Ada sebuah rasa frustasi yang sangat mendalam. Dia merasa dia sangat butuh kamu, butuh bantuan kamu, dan sudah terkunci hatinya ke kamu, teman-teman. Sehingga dia kepingin untuk bicara dan ngobrol lagi sama kamu, membicarakan apa yang sudah terjadi, terus habis itu membicarakan tentang jalan keluarnya, minta maaf sama kamu atas kesalahan yang sudah dia lakukan ya. Kalau yang Sora lihat di sini, yang dia rasakan ke kamu, dia itu takut sebenarnya untuk mengambil langkah berikutnya. Tapi obsesi dia ke kamu, perasaan emosi dia yang sangat kuat, itu membuat dia jadi kepingin bergerak ke arah kamu. Dia masih teringat terus memori di antara kalian, kenangan-kenangan indah yang terjadi di antara kalian, ya. Dan dia itu merasakan, ya, sangat-sangat punya ikatan yang beda sama kamu, yang tidak pernah dirasakan sama orang lain sebelumnya ya. Dia itu teringat terus kamu ya, dan begitu banyak ketakutan sebenarnya. Tapi di satu sisi ya, kenapa dia tertunda mungkin baru bergerak sekarang ke arah kamu? Karena dia tidak berani mengambil langkah dengan kondisi dan keadaan dia. Orang ini juga merasa bersalah karena dia pernah menghilang, teman-teman, dari kamu. Ya mungkin ada yang ghosting kamu, ngeblocking kamu, nggak ada kasih kamu kabar dan sebagainya, teman-teman. Ya. Dan di sini mungkin banget ada hal-hal ya yang dia sembunyikan dari kamu. Mungkin menghadirkan energi orang ketiga, ya, teman-teman. Tapi pertanda dari semesta yang dia dapatkan, yang berhubungan dengan kamu, terkoneksi dengan kamu, itu sangat-sangat kuat ya. Jadi sangat mungkin energi itu jugalah yang memperkuat pergerakan dia ke arah kamu. Sehingga dia sekarang ya dengan sangat agresif mungkin banget sedang mencari-cari kamu, mencari celah kamu ya. Karena memang sebenarnya buat dia kamu tuh bahkan sudah seperti anggota keluarga sendiri ya. Terikat secara energi, teman-teman ya. Dan sangat mungkin keluarga dia juga mungkin ya mendukung kamu kalau untuk kalian yang sudah kenal secara keluarga. Dan pikiran soal kamu masih terus membayangi aku ya, masih terus menggugah hati aku gitu ya. Dan dia pingin untuk memperbaiki situasi kalian suatu hari nanti ya. Jadi dia orang ini pingin berharap ada situasi yang berubah, ada sesuatu yang membaik ya. Aku selama ini sudah kepingin untuk menghubungi kamu, mencari kamu, tapi terkadang dia menghentikan dirinya untuk tidak mencari kamu karena mungkin ada ketakutan, ada ketidakyakinan. Tuh. Dan kenapa dia sangat merasa bersalah? Karena di sini banyak sedang mengalami buah karma, ya. Yang akhirnya ada hukum tabur tuai. Mungkin ketika dia mengkhianati kamu, dia juga dikhianati. Ketika dia membohongi kamu, ada yang bohongin dia dan sebagainya. Meskipun ada yang lain, dia terus membanding-bandingkan kamu dengan yang lain ya. I keep comparing you to others ya. Dan dia menyadari kamu tidak bisa tergantikan. Sosok kamu tidak tergantikan, tidak ada orang yang bisa menggantikan kamu. Dan keluarganya dia jadi faktor yang ternyata lebih besar mempengaruhi. Jadi ada yang memang sangat-sangat berfokus sama keluarganya, tapi ada juga yang keluarganya pun mendukung untuk sama kamu ya. Pertanda semua itu semua mengarah ke arah kamu ya. Mungkin untuk dia minta maaf, untuk dia perbaiki situasi dan keadaan. Dia merasakan ikatan yang kuat ya. Ini kartunya sama, aku nggak pakai. Tadi soalnya udah keluarin kartu yang sama, pakai jadi double.
Aku minta maaf kalau aku tidak langsung bergerak ke arah kamu ya. Mungkin seperti tidak ada pergerakan gitu ya. Meskipun kelihatannya dia baik-baik aja, mungkin dia kelihatan seperti tidak merasa bersalah, sebenarnya dia itu merasa bersalah dan ingin minta maaf atas yang terjadi di antara kalian ya. Orang ini sedang mempersiapkan diri untuk apa yang mau dia ucapin sama kamu, apa yang mau dia sampaikan sama kamu ya. Dia juga berpikir mungkin mau nggak ya kamu masih maafin dia gitu ya. Dia juga benar-benar berhati-hati dengan apa yang mau dia sampaikan ke kamu teman-teman ya. Dan kamu adalah seseorang yang masih sangat dia inginkan ya. Dia menyadari kalau dia cuma inginkan kamu ya. Orang ini sekarang sedang berusaha survive ya, menyibukkan dirinya karena ada situasi dan keadaan finansial teman-teman. Dan orang ini belajar banget ya dari kesalahan dia menghadirkan orang ketiga, karena ada konsekuensinya, ada perasaan bersalahnya teman-teman ya. Tuh, apalagi sekarang situasi keuangan dia terpengaruh ya dengan keadaan dia yang sekarang situasi keuangan dia mungkin tidak cukup baik juga ya. Orang ini banyak refleksi diri, makanya bisa sampai kepada energi dia pingin untuk minta maaf sama kamu ya. Karena mungkin banget dia banyak mendapatkan visions, gambaran soal koneksi di antara kalian ya. Koneksi yang tidak biasa. Tuh. Koneksi dengan kamu banyak membawa energi keberkahan, energi keberuntungan. Situasi keuangan dia juga sangat mungkin berpengaruh dengan hubungannya dengan kamu. Orang ini kepingin untuk menyampaikan pesan maaf dari dirinya. Ada orang yang mungkin akan mulai masuk dari chatting lagi ke kamu teman-teman. Dan dia pingin menyembuhkan atau pingin memperbaiki situasi keadaan hubungan kalian. Dia pingin menghealing hubungan ini ya. Tuh, karena sekarang yang dia inginkan adalah komitmen jangka panjang. Komitmen yang jangka panjang. Dia pingin seriusin hubungan ini. Ada juga dari kalian yang menonton ini sudah dalam pernikahan, dia ingin tetap melanjutkan pernikahannya. Dia pingin memohon sama kamu ya teman-teman, begging. Dia pingin memohon, terus habis itu pingin mau berharap kamu mau menggugah hati kamu untuk dia. Dia pingin memohon, mengibah supaya kamu mau bernegosiasi untuk memaafkan dia dan kasih dia kesempatan teman-teman ya. Karena dia tahu dia yang telah banyak membuat situasi penuh dengan energi yang sulit ya. Jadi banyak situasi yang dramatis teman-teman. Orang ini pingin menyelesaikan masalah ini segera ya. Dan orang ini sedang mencari kesuksesan. Karena orang ini kalau kamu nanya, banyak yang nanya, Sora ada energi perubahan nggak? Di sini ada energi refleksi ya, reflect ya, berkaca. Tapi kalau banyak dari kalian yang sudah pesimis dan gak yakin, ya sudah, gak bisa aku ngomong apapun untuk kamu kalau kamu udah mengeraskan hati kamu. Sora hanya bacain kartu apa adanya, keputusan balik ke tangan kamu ya. Intinya yang Sora lihat ada energi refleksi, dia mau ada energi perubahan ya teman-teman. Dan pada akhirnya walaupun pergerakannya lambat, memang dia selalu merasa kamu adalah rumahnya dia teman-teman ya. Kamu adalah rumahnya dia, tempat selalu dia itu kembali gitu ya. Jadi situasi ini membawa banyak pembelajaran buat dia. Masukan buat kamu apa nasihatnya? Teman-teman, kamu bisa belajar dari yang kesalahan sebelumnya ya. Kalau kamu merasa kurang bijak, kurang berhati-hati, kali ini kamu bisa berhati-hati. Belajarlah dari intuisimu sendiri ya. Jangan bohongi intuisi kamu. Kalau memang kamu sudah merasa, aduh Kak Sora pokoknya aku nggak bisa sama dia, ya udah. Tapi kalau kamu tahu bahwa pembacaan ini cocok sama kamu, kamu bisa sama dia lagi juga, ya sudah. Belajarlah dari kesalahan teman-teman. Orang ini akan datang untuk menawarkan kembali komitmen sama kamu. Itu pun kamu kan gak harus langsung terima. Kamu bisa membuat dia menunjukkan dulu usahanya dia ya teman-teman. Yang pasti orang ini gak siap kalau kamu harus dimiliki sama orang lain. Ada energi kecemburuan. Itu sih kalau yang Sora lihat ya. Orang ini bukan yang gak coba denial loh teman-teman, tapi mencoba lari pun gak bisa kemana-mana. Mungkin begitu juga kamu. Banyak yang nonton mungkin mencoba denial, tapi ya nggak bisa. Ada kenyataan perasaan di sana gitu loh, yang nggak bisa dipungkiri. Tuh,
energi keberkahan besar, energi perasaannya juga sangat intens dari orang ini. Jadi dia cari kamu ya karena dia merasa bersalah dan kepingin untuk usahain kamu lagi. Dan hidup dia tidak baik-baik saja tanpa kamu. Oke? Intinya seperti itu. Jadi tergantung juga dari kamu ya, feedbacknya seperti apa. Dia bisa masuk atau enggak. Kita lihat ya, zodiak yang terungkap. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke? Pisces, Leo, Gemini, Scorpio lagi, Leo lagi, Aries, dan ada Aquarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Nah, untuk teman-teman yang kepingin personal reading, untuk teman-teman yang kepingin baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, atau teman-teman yang kepingin untuk belajar baca tarot juga bisa, semua bisa di Instagram Sora ya. Bazi itu sangat detail ya, dia bisa mengetahui momentum kemungkinan ketemu jodoh kapan, bisa ada pernikahan kira-kira kapan, lalu potensi untuk pisah itu apakah ada, lalu apakah potensi sakitnya itu juga kelihatan, potensi kamu bisa mencari uang lebih banyak itu kapan juga ada ya. Detailnya bagus kalau bazi itu. Oke. TCGD FHOW BCTY AIGH LW 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu belanjanya dan personal readingnya. Bye-bye.